Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Ayu Lestari. Seperti biasa dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel ini, saya akan menguraikan apa saja yang dipelajari pada pertemuan minggu kemarin. Nah, jadi minggu kemarin itu mempelajari tentang teknik penulisan artikel ilmiah dan juga cara mempublishnya gitu. Yang pertama nih, teknik penulisan artikel ilmiah. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah merencanakan tulisan. Jadi, merencanakan tulisan ini hal yang pertama yang harus dilakukan oleh penulis. Terus yang kedua, memilih jurnal. Nah, memilih jurnal ini penting. Buat apa? Buat kita itu supaya tahu jurnal yang akan kita tuju ini gaya penulisannya, gaya bahasanya itu seperti apa. Supaya apa? Supaya jurnal kita dapat diterima, dapat dipublish di jurnal tersebut. Terus yang ketiga, sistematika penulisan. Biasa mulai dari judulnya, terus juga identitas penulis, terus abstrak, pendahuluan, keyword, terus isinya dan pembahasan serta daftar pustakanya. Terus yang keempat, kita harus menentukan peer review. Jadi di peer review ini artikel kita tuh akan direview dulu oleh para ahlinya gitu, supaya menentukan bahwa artikel kita ini memenuhi standar kualitas tidak. Nah, terus yang kelima, format penulisan. Nah, format penulisan ini harus dipastikan bahwa tulisan kita tuh supaya mudah dibaca oleh para pembaca dan juga memenuhi standar ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang keenam, ketika kita nulis artikel ilmiah itu harus mengikuti etika penulisannya. Kita tidak boleh, yang pertama etikanya itu tidak boleh melakukan plagiarisme. Nah, jadi plagiarisme itu sesuatu yang akan sangat fatal sekali ya. Nah, setelah kita itu tahu cara menulis artikel ilmiah, selanjutnya kita akan cari tahu juga nih caranya yang dilakukan supaya artikel kita tuh dapat dipublikasi. Yang pertama, penulisannya. Nah, penulisan artikelnya itu harus memenuhi standar ya, supaya diterima di jurnal yang akan kita tuju. Terus yang kedua, kita tuh mengirim artikel yang kita buat itu harus dikirim ke jurnal yang sesuai topik dengan isi artikel kita. Terus yang keempat, sama ya, kita harus peer review dulu, mereview artikel kita, memenuhi standar, memenuhi kualifikasi tidak. Terus yang keempat, direvisi. Jadi misal artikel kita tuh ada yang perlu perbaikan ya, direvisi, diperbaiki oleh para editor di jurnal tersebut. Terus yang kelima itu penerbitan. Jadi artikel kita tuh setelah direvisi akan diterbitkan. Nah, penerbitannya ini dilakukan secara online atau cetak. Terus yang terakhir, yang keenam, penyimpanan dan akses. Nah, setelah diterbitkan nih, artikel kita tuh nanti akan disimpan di database jurnalnya itu dan dapat diakses oleh para peneliti dan akademisi. Jadi seperti itu teman-teman, cara penulisan dan juga cara publikasi artikel jurnal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.